Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna nahnu lahafizun. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma lutfan wa aunan wa ridha wa bihaqqi sayyidina Muhammad. Berkat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Ya, saudara-saudaraku dimanapun berada, bertemu lagi dengan Abaywan dari Medan ya. Di sini pada malam hari ini ya, saya ingin menyampaikan bahwasannya ya, sekarang ini banyak aliran-aliran Islam ya. Sekarang ini ya di warganet saja ya, situ banyak perdebatan ya, sepertinya antara Wahabi, NU, Muhammadiyah ya, organisasi Islam itu ya, masalah tauhid, ketuhanan ya, semuanya merasa benar. Jadi kita orang awam ini yang bingung, pecah belah, mana yang ingin kita pakai ya, kita bingung. Kita hafal Quran aja tidak, membaca aja jarang ya. Kalau hafal pun ya juz 30 ya, bukan 30 juz ya. Kalau Quran tadi paling kita bisa baca dan terjemahannya kita baca. Kalau memahaminya kita itu ya kurang memahami ya kan. Ya sebatas itulah, kita semampu kita ya kan. Jadi kita orang awam ini sulit kita ya membedakan ulama sekarang ini, mana yang benar, mana yang bisa dibuat pegangan jadi acuan kita sebagai agama ya. Jadi ya saya mengajak saudara-saudaraku yang awam seperti saya ini ya, mengajak sesuai pandangan saya ya, karena susahnya kita mencari ulama, kebanyakan baru ya. Ulama ini sulit kita. Baru ini yang banyak ya, merusak kita hingga kita ragu ya. Ini tentang Allah di atas ya. Ada Wahabi bilang Allah itu di atas. Cuman ayatnya itu ya, Ar-Rahman alal asis tawa katanya ya. Allah itu di atas, Ar-Rahman alal asis tawa. Nah, kalau nggak salah begitu ya, saya agak celat ya, agak malum. Kadang di debat juga maroknya salah, ini salah. Yang penting kita kan orang awam ini artinya pahamnya ya, jangan salah kita ya memprediksi Tuhan kita di atas, di mana Allah itu ya. Yang penting kita punya acuan, Allah itu ya,
Allah itu di mana dia ya terserah Allah lah, yang penting Allah itu ada ya, ada dapat dirasakan eksistensinya hidupnya. Kita merasakan setiap hari kita diberi daya, kita diberi rezeki. Setiap hari Allah menciptakan, ada yang ya dia menciptakan bayi apa, lihatlah pohon-pohon itu tumbuh, bibit-bibit tumbuh setiap hari ya Allah berbuat. Setiap hari kita rasakan eksistensi Allah itu ya dekat kepada kita. Ya, kalau di Quran itu banyak kata-kata Allah di atas ya. Wa idza sa'alaka abdi ani fa ini qarib. Apabila ya Muhammad, apabila hamba-Ku bertanya tentang Aku, katakan Aku dekat, kata Allah. Ada lagi yang mengatakan Allah itu lebih dekat daripada urat lehermu, ya kan? Wa fi anfusikum afala tubsirun, katanya. Aku di dalam dirimu, apa engkau tidak memperhatikan, katanya. Itu begitu ya kan? Anda lagi ya, di mana kamu berada, Aku bersamamu dimanapun kamu berada. Begitu ya. Fa inna matuwalu wajhullah ya. Di mana kamu hadapkan, di situ wajhullah ya. Ya banyak kali ya. Ya itu yang saya tahu sedikit-sedikit, saya pun tak apa lagi, saya hanya melempangkan ya orang awam ini. Yang penting kita sholat betul-betul ya sesuai yang diajarkan ya. Itu ustaz-ustaz nggak berkelas pun ya bisa mengajar kita kan sholat ya, guru-guru sekolah sholat ya. Benar-benar kita minta ihdinas siratal mustaqim ya, minta jauhkan kita dari ya dari yang jahat ya kan, orang-orang yang tidak diridhoi ya. Kita itulah semua kita ya bertawasul ya, semua bertawasul agar kita diberi petunjuk seperti orang-orang yang diridhoi Allah yang lalu-lalu ya kan, dan dilindungi dari jalan orang yang sesat ya, orang-orang yang sesat. Hanya Allah yang memberi petunjuk. Kalau kita sholat betul, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ya kan, menjawab dia abdi Allah dan meminta ihdinas siratal mustaqim, maka nanti akan timbullah dalam akal kita, dalam hati kita, karena di akal kita itu ada dua ya, ada akal sehat, ada akal buruk ya. Di hati diri kita itu pun ada dua, wa almaha fujuraha wa taqwa. Ada yang diri yang jahat, ada diri yang takwa. Ya agar kalau kita sholatnya betul kan diberi petunjuk kepada Allah ya, diberi petunjuk oleh Allah. Yang penting kita bermohon kepada Allah diberi petunjuk, dan nanti ada rasa, ada daya tegur di hati kita bahwasanya kita melihat ulama yang menyampaikan, oh ini benar, ini benar, ini benar katanya. Nah, itu Allah di atas, Allah dia di mana-mana katanya ya kan. Banyak itu yang mengatakan begitu ya kan. Kita hanya menonton. Jadi yang penonton inilah harus cerdas ya, menggunakan akal sehat, menggunakan diri yang takwa tadi ya. Nah, kita itu Wahabi membilangkan Allah di atas. Kata Wahabi, anak kecil itu ya itu masih bersih, masih fitrah ya kan, fitrahnya masih ada fitrahnya ya, anak kecil. Kalau dewasa itu ya, kata Wahabi, kalau kita tanya anak kecil Allah itu di mana, pasti jawabnya di atas ya kan. Wahabi itu bilang di atas, dan Aswaja membilang Allah itu di mana-mana. Ya kita buktikan lah, kita orang awam ini kan, kata Nabi, kita menghadap langit di luar gitu kan, bertapakur kita menghadap langit, lihat bumi,
kita berpikir tentang penciptaan Allah ini, ya kan? Kita berpikir, nah itu lebih baik daripada beribadah 1 tahun katanya. Nah, itulah arti dari hadis itu ya. Ada hadis yang begitu, ada yang lebih baik dari 70 tahun, ada 1000 tahun ya. Yang kita ambil ya lebih baik daripada 1 tahun, karena kita menggunakan akal sehat kita, memperhatikan langit dan bumi ya. Ya menurut saya ya, kita ini orang awam ya. Menurut orang awam, bumi itu bulat, langit itu tak bulat, tak apa kita nggak tahu ya kan. Yang penting bulat lah, langit itu bulat, bumi bulat ya kan. Lihatlah ini kan, nah ini bulat. Ini Wahabi, nah, ini Wahabi, misalnya ini Wahabi lah ya kan, bulat. Jadi Wahabi ini Allah di mana? Di atas katanya, di atas. Di sini pun ada Wahabi juga berdiri, di sini Wahabi di atas. Bumi kan bulat, setiap ini kan ada manusianya ya kan. Setiap daerah di bumi ini kan ada manusia. Di sini ada Wahabi, ada apa. Nah, kita taruhlah Wahabi di sini. Di mana kita tanya Wahabi? Di mana Allah? Di atas. Di atas. Nah, atas saja pun tak tahu mereka. Di mana atas, di mana bawah. Kita pun tak tahu ya kan. Yang tahu kita bumi di bawah, langit di atas. Ini diputar. Di sini ada Wahabi, di sini ada Wahabi, di sini ada tiap daerah di atas. Di atas nunjuk gini, anak-anak kecil Wahabi itu nunjuk Allah di mana? Di atas kan nunjuk ke atas semua. Berarti di sini ada Wahabi, di sini ada Wahabi, di sini ada Wahabi. Ini dibaratkan bumi ya. Ada Wahabi nunjukkan di atas. Nah, nunjuk di atas semua. Berarti mana atas ini? Kan nggak ada. Berarti betul juga kata Ahlussunnah wal Jamaah, Allah itu di mana-mana. Sama ini, Wahabi di atas, di atas, di atas. Jadi menurut orang awam, bingung orang awam ini, penonton kayak gini, ya kan? Berarti Wahabi benar, Ahlussunnah wal Jamaah benar, tapi lebih benar orang awam. Yang penonton lebih benar ya kan? Membayangkan bumi bulat. Oh, Wahabi di sini kan menunjuk ke atas, atas. Mana atasnya? Di bor bumi ini, Wahabi kita taruh di dalam. Allah di mana? Di atas. Nah, kita bor lagi ke sini. Allah di mana? Kita tanya lagi. Allah di atas. Kita balik kaki si Wahabi. Allah di mana? Di atas. Tuh ke bumi lagi, ya kan? Begitulah. Berarti kan sama Ahlussunnah wal Jamaah. Berarti Allah di mana-mana. Ini dipertengkarkan. Apa ini dipertengkarkan? Sekarang kan ibadah ditingkatkan, dakwah gimana, banyak pengikutnya ya kan. Ngapain ini lagi Allah di atas, Allah di mana diperdebatkan? Ini udah lama, zaman Rasulullah sudah dibahas ya. Dan hadisnya mana? Kesimpulannya, tidak ada hadis. Setiap hari kita lakukan ya kan. Sudah dibahas Nabi. Katakan aja Allahu Akbar. Ya Allahu Akbar, Allah besar. Allah nggak di mana-mana, nggak bertempat, tidak dibatasi ruang dan waktu. Allah itu Allahu Akbar. Setiap hari kita Allahu Akbar. Itulah kok dibahas Allah di atas, Allah di dekat. Allahu Akbar. Allah meliputi Allah. Ya kan? Allahu nurus samawati wal ardo. Allah yang meliputi. Nurnya itu meliputi langit dan bumi. Ya kan? Itu. Langit itu berapa lapis di mana? Langit ke-7 lapis, apa tahu? Ada yang pernah tahu rupanya. Di mana batasan langit itu 7 lapis, di mana batasan dibataskan. Nah, minyak itu pun minyak bumi itu 7 lapis. Ya bumi ini 7 lapis juga. Apa itu? Tanah, air, bumi ini tanah, air, angin, api. Nah, besi, minyak 6 udah. Apalagi batu 7 lapis, bumi ya 1 juga dah. Ya langit itu gimana lapisannya kita nggak tahu. Ada gaib, ada nyata. Yang cuman bisa dirasakan dengan puat mata hati, ya kan? Ini semua ini ada di buat kita.
kita pejamkan. Lihat, jangan pakai mata was ini ya, mata johir, mata batin ya. Kalau sering berzikir, sholatnya benar, udah terbuka ini ha. Nampak ini ha. Yang besar ini ada di sini, di puat namanya ya kan, relung hati paling dalam itu. Tobashiroh, banyak namanya itu istilahnya, orangnya satu juga ya kan. Nah itu, jadi kita melempangkan, ya itulah Allah, Rasulullah sudah menyimpulkan Allahu Akbar, maka kita berserah diri kepada Allahu Akbar. Nah, sudah Allahu Akbar, jangan dibahas lagi, udah disimpulkan oleh Rasulullah. Mana hadisnya? Setiap hari itu yang kamu lakukan, ya kan? Yang kita lakukan itu sholat itu ya. Kalau orang Islam ya sholat Allahu Akbar, jangan dicari lagi. Allah itu memang Allah lah yang gaib, yang lain nggak gaib. Jin itu pun nggak gaib. Wa mamin goibatin fil ardi wala fis samai wa samaul alim. Tidak ada yang gaib di langit dan bumi, hanya Allah lah yang mengetahui ya. Hanya Allah yang mengetahui, kita nggak tahu. Kalau gaib Allah itu kita nggak tahu ya. Allah maha gaib. Kalau gaibnya jin masih bisa kita lihat ya. Gaibnya malaikat itu ada setara manusia bisa lihat ya. Yang udah wali Allah ya, insya Allah yang makomnya wali Allah itu udah, mudah-mudahan udah ada yang bertemu malaikat lah. Jadi intinya kita selalu minta petunjuk, ihdinas siratal mustaqim. Sholat benar-benar, makanya membaca itu jangan di mulut aja ya kan, masukkan, lewatkan ke tenggorokan, masukkan ke hati, dihayati bacaan itu Al-Fatihah itu ya. Mohon betul-betul kepada Allah, ya kana budu ya kana istain ya, betul-betul menjadi abdi Allah dan mohon pertolongan, minta petunjuk. Insya Allah Allah akan memberi ya daya tegur di hati kita itu. Misalnya udah timbul daya tegur tadi, kalau kita melakukan kesalahan yang tidak diridhoi Allah, maka bergetarlah hati tadi ya. Kalau kita nggak bergetar ya, tapi ini khusus orang yang sholatnya memang betul-betul lillahi ta'ala, baru dapat itu ya, daya tegur tadi. Tahu kita mana salah, mana benar ya. Melihat ustadz kita yang mana yang salah, mana yang benar. Kadang ustadz di mulutnya aja, hatinya tidak. Dia memikirkan ayat itu pakai otaknya, enggak hati. Agama itu kalau dipahami dengan otak ya menyalah jadinya ya kan, harus dipahami dengan hati. Karena ya Allah itu ya, Al-Quran itu firman Allah, nggak macam-macam, bahasa Quran beda ya. Nah, jadi ustadz itu yang udah tinggi-tinggi itu kajiannya ya kita mohon sama mereka agar menyampaikan itu ya bahasa Quran, bahasa Arab, terjemahan bahasa Indonesia, janganlah pakai bahasa daerah. Karena Indonesia ini kan, karena hidup sekarang sudah kayak beras ditampi itu, yang ada yang kesana ada yang kemari, nggak satu daerah itu, nggak mungkin lah suku mereka saja ya kan. Karena suku Jawa pakai bahasa Jawa ustadznya, kan ada juga pendatang di situ pengen mengaji, mau ikut, dia hanya mendengar dulu ya kan, mengaji langsung bahasa daerah kurang dimengerti ya, cuman lah ya. Makanya gampang masuknya baru ini ya, kita sebut aja baru lah. Jadi ulama-ulama ini kalah, karena ya saya pernah kejadian ya, saya pingin dengar ceramah apa itu, cuma pakai bahasa daerah saya nggak mengerti balik. Kalau saya yang nggak berakal ya, ada usaha baru enak ceramahnya pakai bahasa Arab, diterjemahkan bahasa Indonesia, diterangkan, mungkin saya pindah situ. Tapi kita nggak tahu ustadz yang berbahasa Indonesia tadi ini grup ubaru atau ulama kan gitu. Ubaru itu indah ya bahasa Arabnya ya kan,
bahasa Indonesia perjelas, nggak pernah pakai bahasa daerah. Jadi yang pakai bahasa, yang paham bahasa daerah dia tidak mau berpindah dari kajiannya. Yang nggak tahu bahasa daerah tadi pengen mengaji ke situ, ke Al-Sunnah wal Jamaah, cuman mereka tidak mengerti bahasa daerah ini. Yang mereka cari ustaz lain, masuklah grup baru ini, menyesatkan ini, sesat dan menyesatkan ya. Paling sama aja dikaji itu aja. Jadi masalah Allah tadi udah nggak usah dibahas kali, kita orang awam ini. Yang penting Allah, kata Rasul, Allahu Akbar, ya Allahu Akbar, udah ikut aja Rasul. Mana hadisnya nggak tahu, udah diterapkan hadisnya, udah nggak ada, nggak berbentuk bacaan hadisnya, bilang gitu aja ya. Itu aja lah kita pendapat orang awam ini. Penting Allahu Akbar, Allah tuh besar, nggak bisa kita lihat, gaib adanya ya. Kalau orang Allah tuh berjisim, nah, kata Allah, kalau kata Wahabi, wah kalau Allah itu di mana-mana, wah kalau di kotoran peceran Allah itu merendahkan. Allah kan lebih tahu membersihkan dirinya, dia gaib, mana mungkin dia di jisim, nggak aja kadangnya kan. Di johir yang berbentuk jisim, mana mungkin dia gaib, dia lebih membersihkan. Kita wudhu aja pun kita nggak bisa membersihkan, hanya Allah yang membersihkan, bisa membersihkan. Kita berwudhu itu mandi, kita mohon ke Allah minta dibersihkan. Allah itu maha suci, tahu, lebih tahu Allah daripada kita untuk mensucikan dirinya. Jadi Allah itu ganjil dan mencintai yang ganjil. Jadi Allah itu nggak mau mengetahui ganjil. Apa yang dipikirkan manusia tentang Allah? Bukan. Laisa kamitslihi syai'un. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah tak ada yang setara baginya Allah itu ya. Termasuk pikiranmu, Allah itu dipikir-pikir gitu. Ya, bagi yang memikir itu. Jadi ayat-ayat itu dipahamilah ya. Kita orang awam udah cukup waktu sholat itu aja dalilnya Allahu Akbar. Orang bertengkar, Allah di atas, di bawah, di mana terserah. Yang penting Rasulullah, ya kita baca ayat itu, Allah di atas, Allah di sini. Ya, anak kecil pun tahu. Digabungkan ini menjadi dia Allahu Akbar. Yang udah ulama baru ini bertengkar aja, membingungkan kita. Yang mana yang buat kita, ulama mana yang kita bikin acuan pun kita bingung ya kan. Jadi nggak usah bingung-bingung, minta ke Allah aja, yakin sama Allah, baca Al-Fatihah itu. Sholat, masalah sholat ini nggak perlu yang hafal habis ratusan ribu ini itu yang hafal Quran, nggak perlu yang hafalnya cuman Al-Fatihah ayat 4 itu aja hafalnya, cuman dia bisa gerakan sholat udah. Penting kali yang untuk belajar, yang kita awam yang baru-baru belajar ini ya, kalau udah belajar banyak ya alhamdulillah lah ya kan. Ini saya menyampaikan kepada yang seperti saya juga, orang yang awam ya, karena kami yang awam ini udah risau yang mana mau yang diikut ulama sekarang. Hanya keindahan bahasa Arab ya, bahasa Arab ya boleh aja ya, kami pengen belajar bahasa Arab kok, cuman kami nggak mampu ya, karena faktor ekonomi, faktor apa ya, kami bikin belajar agama, belajar bahasa Quran, cuman ya sampaikan bahasa Quran, bahasa Arab ya, alih bahasanya ke bahasa Indonesianya, maknanya jangan alih bahasanya aja, alih bahasanya kami bisa baca. Misalnya Bismillahirrahmanirrahim, artinya dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, ya maknanya itu mana Bismillahirrahmanirrahim ya, sesungguhnya kita ini dalam rahim Allah gitu, rahmat Allah, kita masih disayang Allah, diartikan. Nggak perlu panjang-panjang sama orang awam, nggak dapat juga, kami nggak dapat, nggak mampu, otak kami mengakses itu semua. Sedikit ayatnya ya, ayat bahasa Arab, bahasa Indonesia ya, kita kan orang Indonesia. Nah, hilangkanlah berdakwah pakai berbahasa daerah. Sekarang kan bahasa Indonesia udah menyeluruh ya.
kecuali dulu zaman kerajaan. Kalau zaman sekarang generasi udah pada paham 1-2 lah, itu yang nggak paham bahasa Indonesia ya. Kita orang Indonesia ya, berbahasa satu, bahasa Indonesia, harga itu ya. Jadi bukan kami anti, bukan maksud saya harus berbahasa Indonesia, tidak. Yang saya bilang bahasa Quran, bahasa Arab dialihkan ke bahasa Indonesia, baru dimaknai biar kami paham orang awam ini. Wahai ustadz, jadi ilmu Anda yang segudang itu berguna, jadi dapat membantu kami orang-orang kecil ya. Kami pun kecil-kecil ini menyampaikan, walaupun sedikit kami hafal, walaupun bismillah kami sampaikan ya kan. Sama yang belum tahu bismillah, yang belum tahu Al-Fatihah kami sampaikan. Jadi sama-sama berjuang, tidak dimasuki baru di Indonesia ini yang menyesatkan. Sama-sama lah, yang di atas pun, yang di internet pun, jangan pakai bahasa daerah lagi, biar seluruh Indonesia ini paham, biar Indonesia tidak dimasukin oleh baru. Tengoklah, lihat, capek dia mencari Tuhan itu di atas, sampai innya hitam pun nggak percaya lagi dia ya. Seandainya anak kecil ini, kan anak kecil kan fitrahnya masih ini, kata Wahabi, melihat Tuhan di atas. Asal ditanya Tuhan di atas, coba kita bawa anak kecil, tunjukkan jidat Wahabi tadi hitam itu, ini apa? Pasti jawab anak kecil itu jorok, baik pikirannya jorok. Agama taruhnya di dutek, pikirnya bisa itu ayat Allah itu diarti pakai sini, pakai hati, ngartikan ayat Allah itu ya kan. Di sini hanya untuk menghafal, masukkan kemari, hanya sebagai petunjuk aja. Hatilah yang memaknai nanti. Mudah-mudahan ya, orang kayak gitu pasti mencari kesalahan aja, pasti tiap hari mencari kesalahan. Gimana menyalahkan kita supaya kita sesat? Itulah kalau orang udah sesat ya kan. Summum bukmun umyun fahum la yarji'un ya kan. Tuli bisu buta ya kan, maka buta hati mereka selama tidak kembali lagi. La yarji'un, nggak kembali lagi mereka. Udah buta mata hatinya. Pakai ini mereka. Kita sesat, orang kecil-kecil ini yang sesat. Kasihan lah. Wahai ulama yang besar, nggak usah panjang-panjang menyampaikan, sedikit aja cuman kami paham, itu maksud kami. Ya insya Allah sekian ya. Saya bukan bermaksud mengajari Anda ya, saya cuma menyampaikan pengalaman di bawah-bawah ini. Itulah kejadiannya, bisa masuk baru ya. Ulama ini tersingkir sekarang ini, tersingkir. Dan ulama sekarang mikiri politik, banyak politik dipikiri, bukannya dakwah. Sementara Indonesia ini aman ya, masih bisa kita beribadah aman ya, nggak ada masalah sama negara sebenarnya ya. Tapi saya nggak mau cerita itulah, politik itu ya. Kami mohon supaya kami yang kecil-kecil ini mengerti lah, jangan masuk baru ya, supaya ulama bertahan ya. Yaitu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.